Pemirsa, Korea Selatan kembali menjadi sorotan, bukan hanya soal ekonomi tetapi kekuatan budaya pop yang mendunia. Pemirsa kita, jika berbicara mengenai K-pop, ini bisa menjadi kekuatan budaya dan ekonomi yang mendunia. Tentu tidak bisa dilepaskan dari peran para agensi sekaligus raksasa industri ya. Di antaranya ada HYBE, di sini ada fotonya ya pemirsa ya, Eun Chae dari LE SSERAFIM, lalu ada YG Entertainment diwakilkan oleh Rose dari Blackpink, dan juga JYP Entertainment yang diwakilkan oleh Mina dari Twice. Nah, perusahaan-perusahaan inilah yang menjadi motor utama Korean Wave, membangun artis global, menggerakkan konser raksasa hingga menciptakan ekosistem digital yang menghasilkan triliunan won setiap tahunnya. Bagaimana performa bisnis ketiganya di 2025? Siapa artis yang menjadi mesin cuan terbesar dan kenapa investor global masih memantau ketat pergerakan saham Big Three K-pop? Kita akan bahas dalam adu tajir Big Three K-pop, HYBE, JYP, dan juga YG pemirsa. Kita akan lihat seperti apa pergerakan datanya. Ya, ini kita akan membahas dulu untuk HYBE Entertainment ya pemirsa ya. Sebagai pemimpin pasar, HYBE memang mencatat pendapatan paling besar dibanding rival-rivalnya. Kita bisa melihat di sini angkanya pemirsa, di periode Q3 2025 keuntungan mereka agak tertekan memang. Ini terjadi karena HYBE menjalankan strategi agresif yakni investasi besar ke pasar Barat, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Walaupun demikian, sebagian besar investor nampaknya menerima hal ini sebagai masalah sementara. Karena saham HYBE dianggap relatif stabil, di mana jika saya melakukan riset semalam di 2 Desember, saham HYBE ini terapresiasi 2,05%, ditutup di level 298.000 won. Secara angka di pendapatan kuartal 3 2025, angkanya ini pun juga terbilang fantastis, di mana kita lihat pendapatan ini mencapai di 727,2 miliar won atau naik sekitar 37,8% dibandingkan tahun lalu atau secara year on year. Namun di waktu yang sama mereka mencatat rugi operasional, bukan untung, tapi rugi operasional di angka 42,2 miliar won, di mana kerugian ini disebabkan oleh biaya restrukturisasi khususnya operasi di Amerika Serikat dan investasi besar untuk memperluas para artis global mereka. Dan merujuk dari Korea Junang Daily, sebagian besar pendapatan HYBE ini datang dari direct engagement, yakni konser, tour, penjualan album, dan event artis. Dan faktanya revenue dari konser dan tour ini memang melonjak signifikan, di mana artis-artis HYBE disebut sebagai pendorong utama. Ada juga konser, non-konser maksud kami, indirect engagement seperti jual merchandise, lisensi, konten digital, dan juga fandom-fandom yang tumbuh dan menunjukkan memang HYBE tidak hanya mengandalkan konser saja pemirsa. Secara angka untuk merchandise dan juga kita detailkan untuk direct involvement revenue seperti konser, pendapatan di angka 477,4 miliar won, termasuk album, konser, penjualan fisik. Dan indirect engagement ya ini di 249,8 miliar won. Dan kita ketahui siapa saja sebetulnya dari para artis-artis ini. Di sini sudah ada foto-foto ya pemirsa. Top 3 mesin uang. Ada BTS, ada Seventeen, dan juga ada New Jeans. Untuk BTS sendiri, walaupun memang sempat hiatus karena, atau tepatnya melakukan wamil maksud saya, ini tetap menjadi kontributor terbesar karena memang penyumbang royalti terbesar dari HYBE sendiri, mulai dari lagu-lagunya, belum lagi segmen indirect engagement yang nilainya 249,8 miliar won yang merupakan dari katalog-katalog BTS, dan lagu-lagu lamanya pun masih masuk top 200 global Spotify katalog. Tentu saja Anda pasti sering mendengarkannya. Sementara untuk Seventeen, ini penggerak besar segmen 477,4 miliar won revenue langsung, dan turnya ini juga berkontribusi untuk konser HYBE yang naik 230% secara tahunan. Dan salah satu penjualan album fisik terbesar Korea juga ini dia adalah Seventeen pemirsa. Untuk New Jeans, walaupun memang sempat ada beberapa isu yang menggerogoti New Jeans ini sendiri, namun pasar streaming digital dan kontrak iklan ini melaporkan datanya cukup besar, revenue 24,4 miliar won dan juga net profit di 4,50 miliar rupiah. Selain HYBE, kita akan lihat siapa aja pesaing-pesaing dan motor-motor untuk YG Entertainment. Kalau YG, perusahaan yang paling kinclong dari pertumbuhan laba di Q3 2025. Kita lihat pendapatan di sini ada 173,1 miliar won pemirsa. Manajemennya memang jago menekan biaya dan bikin operasional lebih efisien. Hasilnya bukan rugi, tapi laba operasionalnya meledak atau naik di 31,1 miliar won. Tapi kalau melihat pasar saham justru nggak happy, karena berdasarkan riset di waktu yang sama, kita melihat memang datanya ini kemarin di tanggal 28 sempat tertekan
terdepresiasi, namun semalam di tanggal 2 ini memang terapresiasi 1,41% di level 62.800 Korean won. Artinya investor memang merasa momentumnya sudah cukup untuk memilih ambil profit taking pemirsa. Dan jika kita mengacu kepada beberapa data-data dan juga angka-angka siapa saja top 3 mesin uangnya, di sini kita bisa melihat ada Blackpink, lalu juga ada Baby Monster dan juga Tracer. Untuk Blackpink sendiri, kita bisa melihat ini menjadi mesin royalti karena masing-masing member ini aktif pemirsa. Mulai dari Lisa, Jisoo, Jennie, dan juga Rose. Jadi ketika mereka konser solo pun atau tampil solo ini penjualannya sangat tinggi. Penjualan merchandise juga menjadi yang paling kuat. Belum lagi juga beberapa hal-hal lainnya comeback-comeback yang membuat brand ini semakin mendominasi pendapatan YG. Baby Monster walaupun terbilang rookie, tapi menghasilkan profit lewat digital streaming, lalu juga ada penjualan album debut yang kuat. Mereka juga masuk kategori emerging revenue source YG yang mulai punya dampak finansial di 2025. Dan Tracer ini kontributor yang terbilang stabil dari tour yang ada di Jepang dan punya fanbase di Jepang yang sangat solid pemirsa. Dan di slide terakhir kita akan lihat pembandingnya untuk JYP Entertainment, di mana JYP sebenarnya berhasil bikin sejarah di Q3 atau kuartal ketiga 2025, pendapatannya tembus rekor di 232,6 miliar won, tertinggi sepanjang perusahaan berdiri. Tapi sayangnya rekor pendapatan itu nggak otomatis bikin laba ikut naik. Apa yang terjadi? Karena kalau kita lihat biaya produksi comeback, biaya promosi dan investasi buat grup ini membengkak sehingga margin keuntungan JYP turun dan pasar saham juga langsung bereaksi. Namun per hari yang sama di 2 Desember justru merah terbilang bursa sahamnya pemirsa. Terkerek hanya di 0,44% saja. Hijau maksud kami namun terbilang tipis dibandingkan dari yang sebelumnya di level 68,600. Kinerja keuangannya sudah disampaikan tadi pemirsa, pendapatannya di angka berikut, namun juga untuk laba operasional terbilang hanya di 40,7 miliar won. Dan siapa sajakah yang menjadi top 3 mesin uang? Di sini ada Stray Kids yang jadi tulang punggung JYP karena album mereka sering menembus million seller, tur Amerika Serikat menghasilkan porsi terbesar dari revenue konser JYP, dan masuk segmen direct artist revenue untuk album dan tur. Nah ini favorit saya nih pemirsa, Twice. Masih jadi ratu tur di K-pop di Jepang dan Amerika Serikat, pemirsa. Dan penjualan tiket stadium tour Twice yang menyumbang pendapatan konser terbesar, masuk direct revenue JYP untuk penjualan konser dan juga penjualan fisik. Dan dari band ada Day6, di mana popularitasnya ini untuk domestik sangat besar sekali dan tahun 2025 menjadi tahun kebangkitannya. Dan itu dia tadi penjabarannya dari JYP, YG Entertainment, dan juga dari HYBE. Untuk SM seperti apa? Kita lihat nanti, kita akan kulik-kulik lagi. Dan kami masih akan kembali usai jeda pemirsa.